di kisah Nabi Yusuf dalam bahasa Arab Yusuf sekitar 1745 sampai 1635 sebelum Masehi adalah salah satu nabi agama Samawi. Ia juga merupakan salah satu dari 12 putra Nabi Yakub dan merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1715 sebelum Masehi dan ia ditugaskan berdakwah kepada Kanaan dan Himsir. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Ia memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ia wafat di Nabi Palestina. Yusuf adalah cucu dari Nabi Ishak. Silsilah lengkapnya adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azara bin Nahud bin Syurud bin Ra'u bin Khalid bin Abir bin Shalih bin Al-Waqsak bin Syam bin Nuh. Yusuf merupakan putra ketujuh. Ada sumber mengatakan anak ke-11. Yakub dan Yusuf mempunyai ibu yang dikenali sebagai Rahil dengan adiknya Bunyamin. Yusuf menikah dengan seorang gadis yang bernama Asenat. Kemudian memiliki 2 orang anak yang bernama Manisha dan Ephraim. Biografi Yusuf mempunyai 12 orang saudara lelaki dan mempunyai rupa yang tampan dan dimanja oleh bapaknya. Walau bagaimanapun, ibu kandungnya wafat ketika ia berusia 12 tahun. Kasih sayang berlebihan yang diperolehnya dari Nabi Yakub membuat iri dan dengki saudara-saudara yang mewujudkan komplot menarik perhatian bapak mereka. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Yahuda, anak laki-laki keempat dari Nabi Yakub dan yang paling tampan dan bijaksana. Di antara mereka tidak setuju dengan rencana pembunuhan itu karena perlakuan tersebut adalah dilarang. Maka demi menghalau Yusuf, dia merencanakan untuk mencampakkan beliau ke dalam sebuah sumur tua yang terletak di persimpangan jalan tempat kafilah-kafilah dagang dan para musafir beristirahat. Dengan itu, kemungkinan Yusuf akan diselamatkan dari sumur tersebut dan dibawa oleh siapa saja untuk dijadikan budak. Kisah Yusuf dalam Al-Quran. Al-Quran mengawali kisah Yusuf saat ia masih muda. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud padanya. Yusuf ayat 4. Mimpi itu ia beritahukan kepada ayahnya. Yakub ia menyuruhnya agar tidak memberitahukan mimpi itu kepada saudaranya yang pencemburu. Yusuf ayat 5. Yusuf juga merupakan anak yang paling disayangi Yakub, sehingga saudaranya merasa cemburu dan merasa merencanakan suatu rencana untuk membuang Yusuf. Saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Yakub untuk membawa Yusuf pergi bersama mereka, dan mereka diizinkan. Dalam perjalanan,
Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan ditinggal pergi oleh saudara-saudaranya hingga kemudian ia ditemukan oleh kafilah dagang yang kemudian menjualnya di Mesir. Orang yang membeli Yusuf adalah Kitfir, seorang raja Mesir yang mempunyai julukan Al-Aziz. Ketampanan yang luar biasa. Yusuf di dalam Al-Quran dikatakan sebagai pria tertampan di dunia. Pernyataan ini digambarkan ketika Yusuf tumbuh remaja. Istri tuannya yang bernama Zulaiha menggodanya karena ia tidak bisa menahan daya tarik ketampanannya. Dan setiap wanita yang melihatnya pasti terkesima. Namun Yusuf menolaknya, sehingga ia mengancam Yusuf akan dipenjarakan jika tidak mengikuti perintahnya. Namun Yusuf tetap teguh dan akhirnya dipenjarakan. Yusuf dipenjarakan bersama dua orang tahanan. Di dalam penjara mereka mengetahui bahwa Yusuf memiliki kejujuran yang tinggi dan dapat menafsirkan mimpi. Yusuf berhasil dalam menafsirkan mimpi dua tahanan lainnya. Mimpi mereka adalah bahwa salah satu dari mereka akan dihukum mati dan yang lainnya akan dibebaskan dan kembali bekerja sebagai penuang air minum raja. Maka Yusuf meminta pada temannya yang akan dibebaskan untuk mengemukakan masalahnya kepada raja. Namun ketika dibebaskan ia melupakan Yusuf sehingga ia tetap di penjara. Beberapa tahun kemudian raja bermimpi dan menanyakan apa artinya. Penuang minuman tersebut akhirnya ingat pada Yusuf dan ia menanyakan Yusuf apa arti mimpi raja. Yusuf menafsirkan mimpi raja bahwa akan terjadi 7 panen yang berlimpah, kemudian diikuti 7 panen yang sedikit, dan kemudian ada tahun yang penuh dengan hujan. Raja yang mendengar tafsir Yusuf akhirnya memanggilnya. Namun sebelumnya Yusuf meminta kepada orang-orang yang menuduhnya ditanyai apa yang sebenarnya terjadi. Zulaiha akhirnya mengakui apa yang dilakukannya pada Yusuf. Yusuf akhirnya dibebaskan dan raja menghendaki ia bekerja untuknya. Yusuf akhirnya meminta agar ia ditugaskan untuk mengurus hasil bumi di negeri itu. Selama tahun-tahun yang diramalkan paceklik, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka diperbolehkan menghadap Yusuf yang mengenal mereka. Namun mereka tidak. Yusuf meminta mereka jika ingin meminta makanan lagi, mereka diharuskan membawa adik laki-laki bungsu mereka. Mereka akhirnya membawa adik bungsu mereka pada pertemuan berikutnya. Pada adik bungsunya itulah Yusuf mengungkapkan kisahnya bahwa ia diperlakukan jahat oleh kakak-kakaknya. Yusuf akhirnya bekerja sama dengan adiknya. Adiknya untuk sementara ditinggal bersamanya. Yusuf berpura-pura bahwa adiknya ditahan karena mencuri gelas minum raja. Pada saat itu juga Yakub kehilangan penglihatannya karena mereka kehilangan Yusuf dan saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf datang lagi kepadanya, Yusuf mengungkapkan jati dirinya kepada mereka.
Saudara-saudara Yusuf akhirnya meminta Yusuf atas tindakan mereka. Yusuf kemudian meminta mereka membawa bajunya kepada ayahnya dan mengusapkan pada wajah ayahnya untuk memulihkan penglihatannya, dan juga memerintahkan mereka untuk membawa orang tua dan keluarga mereka ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, orang tua dan saudara-saudaranya bersujud untuk menghormatinya. Yusuf kemudian mengingatkan akan mimpinya di masa muda yang ditafsirkan oleh ayahnya. 11 planet, matahari, dan bulan bersujud padanya.